Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu, Kabupaten Bone mengungkapkan selama tahapan Pilkada pihaknya menerima 22 laporan terkait dengan pelanggaran Pilkada 2024. Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Bone, Alwi dalam sosialisasi pemerataan kerawanan isu-isu strategis kepada masyarakat yang dilaksanakan di Hotel Novena, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kamis, 7 November 2024. Ia merinci 22 laporan tersebut, didominasi oleh netralitas ASN. 22 laporan itu, yang dimana 9 oknum ASN sudah dilaporkan ke BKN, dan 6 orang lainnya menyusul, ujarnya. Selain itu, tindak pidana sebanyak 3 temuan, yang dimana 2 diantaranya sedang dalam proses peradilan. Dan yang satunya lagi itu yang temuan dalam kasus penyidikan, sambungnya. Selanjutnya untuk netralitas kepala desa, Kades, dan perangkat desa 1 orang sedang dilanjutkan untuk pelaporan kepada PJ Bupati Bone untuk ditindaklanjuti. Sementara 3 orang lainnya itu menyusul dan akan segera dilaporkan, tandasnya. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk bersabar dan melaporkan jika menemukan kecurangan dalam Pilkada 2024. Berbeda dengan kita di sini takutnya kalau masyarakat yang mengawasi, karena masyarakat pada umumnya di Indonesia, khususnya Kabupaten Bone, baperan. Terus terang saja baperan. Jangankan pilkada, pilpres saja. Orang di Jakarta kalah pada saat pilpres, tidak ada hubungan keluarga dengan kita, sakitnya sampai di Bone. Orang masih berdebat, kalau di Amerika Serikat selesai pemilihannya selesai, lanjutkan perjuanganmu, saya kerja apa yang saya lakukan, apa yang menjadi profesi saya. Nah, mungkin pertanyaannya, kalau memang masyarakat diinginkan untuk terlibat dalam pengawasan, diberikan dulu edukasi, diberikan dulu pelatihan yang maksimal, sehingga mereka bekerja secara profesional. Kenapa? Karena jangankan masyarakat, bisa saja orang-orang yang sebelumnya sudah direkrut jadi penyelenggara, mereka tidak profesional, padahal sudah dilatih. Mungkin seperti itu. Kemudian terkait dengan lagi-lagi yang netralitas, mohon kiranya juga kepada penyelenggara untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI. Siapa kira-kira yang berani menangkap kalau oknum TNI dan Polri yang menyalurkan uang? Apakah Bawaslu atau PPK atau PKD yang dibawa berani? Jadi di sini yang paling terpenting adalah ketegasan dari masing-masing pemimpin, baik itu pemerintah daerah, TNI dan Polri. Memang sistem yang menggiring ke sana. Ya, melihat dari pemetaan, melihat dari kerawanan isu yang ada. Pertama sebenarnya aturan itu mempersulit misalnya calon independen. Kita mau calon tetapi syaratnya begitu sulit, harus mengelompokkan dana begitu banyak. Dan yang kedua, tadi yang disampaikan terkait dengan hukum. Ya, kita ini mau jadi calon, harus kita mencari kendaraan dalam hal ini partai. Tetapi ketika kita sudah duduk, partai yang mengendarai kita, berarti kepentingan kelompok yang berlaku di kemudian hari ketika kita terpilih. Ya, yang ketiga, ini masih terngiang, belum lama kejadian. Ada edaran suara rekaman yang terjadi, ada demo pasca pemilihan legislatif, ya, tidak tahulah di mana dan bagaimana, sehingga kejadian itu sampai hari ini mungkin masih berproses atau masih dalam gimana, sudah tenang atau gimana. Tetapi itu masyarakat Bone masih menanti peristiwa itu. Penyelenggara yang tidak usah kita sebut di sini, dan kita semua tahu di sini kejadian pasca pemilu kemarin. Yang kedua, Pak, terjadinya money politik di masa tenang. Saya ingin bertanya, bisakah? Tidak bisakah masa tenang itu 1 bulan? Iya, supaya itu calon tenang istirahat, penyelenggara itu tenang bikin TPS dengan santainya, dan PPNS, ANS itu pergi berkantor dengan tenang juga. Ya, nggak usah 3 hari, cepat sekali. Kalau usulan saya, kalau pemikiran
masa tenang itu 1 bulan. Dilupakan itu masuk kampanye, baru masyarakat bangun pagi-pagi, makan bubur, makan nasi, jalan kaki ke TPS-nya. Sudah. Jadi di masa tenang juga itu Pak, rawan di sini. Ya. Mungkin itu saja Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.